para pendengar dan adik-adik sekalian, para peserta yang terhormat, marilah sejenak kita pusatkan perhatian kita untuk mengikuti program pembinaan tilawatul Quran ini. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pelajaran seni baca Al-Quran ini. Yang pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan bertajwid. Sebab hal ini adalah merupakan masalah yang pokok. Kalau kita hanya mengejar lagu saja tanpa memperhatikan tajwid, adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Kedua-duanya harus berjalan secara harmonis. Membaca dengan bertajwid, membaca dengan fasih, kemudian dilakukan secara harmonis. Yang kedua, kita harus mempunyai bakat dan juga hobi. Kalau kita mempunyai hobi untuk membaca Al-Quran, maka itu dapat memberikan satu jaminan bahwa kita dapat berlatih secara kontinu, berlatih secara istiqamah. Sedangkan dengan bakat yang kita miliki, berarti kita memiliki suara yang bisa dibutuhkan dalam mempelajari Al-Quran ini, dan juga kita memiliki pernapasan yang cukup. Kemudian yang ketiga, yang barangkali tidak kurang pentingnya, adalah sabar dan ikhlas. Boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Apa pengertian sabar dan ikhlas dalam kaitannya kita mempelajari seni baca Al-Quran ini? Oh ya, suatu pertanyaan yang baik sekali. Kita memang harus bersabar, betul-betul memerlukan kesabaran dalam mempelajari seni baca Al-Quran ini. Kita akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebabnya adalah bahwa dalam seni baca Al-Quran nanti banyak hal-hal yang terkait di dalamnya, baik dari segi tajwidnya ataupun nanti qiraatnya. Mungkin lagi nanti mempelajari bagaimana pernafasan yang baik, bagaimana seluk-beluk lagu, dari lagu A, lagu B, C, dan lain sebagainya. Betul-betul memerlukan kesabaran. Kemudian juga kita harus ikhlas. Ikhlas dalam arti betul-betul mempelajari seni baca Al-Quran ini karena Allah semata. Dari mulai sekarang itu, coba canangkan. Jangan sekali-kali punya tujuan mempelajari seni baca Al-Quran ini hanya secara keduniaan, hanya karena ingin menang dalam MTQ, hanya sekedar mengejar karir ataupun tujuan-tujuan yang lain. Dengan dasar inilah, ada MTQ ataupun tidak, karena karir ataupun tidak, di mana kita berada dan kapan saja kita senantiasa mempelajari Al-Quran.